kita dengan berdoa. Silakan Debbie. Baik, Pak. Mic-nya diaktifkan dulu ya. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan untuk kita tatap maya. Kiranya Engkau memberi pikiran kami yang jernih agar kami bisa memahami pelajaran kali ini. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Debbie sudah memimpin doa. Selamat pagi anak-anak. Mana suaranya? Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana hari ini semuanya sehat? Pak Indra. Sehat. Oke, puji Tuhan. Semuanya sehat ya. Saat ini ada 25 anak yang tergabung di dalam Zoom ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Pak Indra akan share screen. Oke. Nah, sebelum Pak Indra mau menyiapkan ada alat yang belum Pak Indra siapkan. Silakan mikrofonnya, karena kita sudah mulai, bisa dinonaktifkan dulu supaya teman-teman yang lain tidak terganggu ya. Dan Pak Indra juga tidak terganggu dengan suara-suara yang lainnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau mau jawab, silakan diaktifkan. Itu cara bijaksana di dalam pembelajaran secara tatap maya. Oke, Pak Indra akan share screen. Ya. Pada hari ini kita masuk pada tema 2 ini ya. Tema 2 dengan judul atau judul temanya apa anak-anak? Udara bersih ya. Udara bersih. Ya, udara bersih. Udara bersih itu sangat berguna bagi kita. Ketika ada saudara-saudara kita atau teman kita atau orang lain yang terkena virus corona, itu mereka membutuhkan udara yang banyak mengandung oksigen sampai mereka apa? Yang di rumah sakit itu sampai mereka harus menyiapkan tabung oksigen. Nah, tentu udara bersih ini kita perlukan ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara. Nah, tema 2, subtema 1 ini ya, judulnya cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, jadi tubuh kita ini membutuhkan udara bersih. Udara bersih itu udara yang bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu udara bersih? Silakan duduknya tegak ya. Udara bersih itu udara yang bagaimana? Ya. Udara yang tidak mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya toh. Tubuh kita itu membutuhkan O2. O2 itu apa? Oksigen. Ya. Oksigen. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mencari informasi penting dari teks sebuah bacaan. Nah, informasi adalah
sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi informasi itu sekumpulan fakta. Fakta itu kejadian yang sesuai dengan kenyataan, ya. Peristiwa yang sesuai dengan kenyataan. Itu informasi. Kalian juga gitu loh. Tidur kita tuh mendengar kalian. Itu suara siapa ya? Cerminkan itu. Iya, kami gitu. Sekiranya sih. Oke. Ada suara bocor tadi, sedang nonton TV mungkin ya. Ya. Informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi kalau anak-anak ingin mengetahui sesuatu, ingin tahu informasi, ya harus membaca ya. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca. Membaca. Pak Indra setiap pagi itu membaca kitab suci. Nah, berarti kan mencari informasi di situ dan merenung. Kemudian membaca koran. Nah, koran itu kan juga tempat mencari informasi, ya toh. Ada berita apa sih hari ini? Lalu kalau ada sesuatu yang tidak paham, Pak Indra mencari buku-buku referensi. Nah, itu kan juga mencari informasi ya. Lintar tidak bermain tidak bermain anut. Nah, kelihatan ya yang bermain itu. Atau Lintar yang meneruskan Pak Indra untuk mengajar. Oke. Silakan menggunakan media ini dengan bijaksana ya. Oke, Pak Indra lanjutkan. Jadi kita akan belajar tentang mencari informasi penting. Ya. Nah, informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Nah, informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, jadi kalau kita banyak membaca, berarti kita banyak mengetahui informasi. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Nah, sekarang anak-anak Pak Indra ajak untuk membaca. Silahkan anak-anak membuka buku paket halaman 2. Buku paket tema 1 halaman 2. Sudah? Sekarang Pak Indra minta Lintar membacakan bacaan Dayu dan ikan hias. Silakan Lintar. Oke. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Iya, terima kasih sudah membaca. Nah, dari kegiatan membaca tadi kita mengetahui informasi ya. Informasi. Nah, siapa yang memelihara ikan hias tadi di dalam bacaan tadi? Dayu. Siapa? Dayu. Nah, Dayu. kemudian apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Koki. Ikan mas koki ya. Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Dalam akuarium. Nah, kapan ikan hias itu diberi makan? Minggu
Ayo, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari. Nah, setiap hari ikan hias itu diberi makan. Bukan seminggu sekali ya, seminggu sekali mati nanti ikannya. Lalu, kapan akuarium itu dibersihkan? Minggu sekali. Minggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan hiasnya? Yang diperhatikan apa tadi? Berenang mulut ikan itu terbuka dan ikan itu terbuka. Apa? Iya, mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Iya, melihat apa ikan-ikan itu mulutnya terbuka dan menutup ya. Seolah-olah apa? Ikan itu Menelan air. menelan air. Iya. Oke. Saya hapus dulu. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membacaan ini ya. Tadi judul bacaannya adalah Dayu dan ikan hias. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Apa nama ikan hias yang dipelihara? Ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan-ikan hias? Dayu memperhatikan saat mulut ikan terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan tersebut menelan air. Nah, jawaban-jawaban ini kita peroleh dari mana, anak-anak? Dari mana? Dari bacaan. Informasi-informasi ini kita peroleh dari bacaan. Jadi kalau kita mau memperoleh informasi maka harus membaca. Ya. Kalau kita tidak pernah membaca maka kita tidak tahu informasi. Ya. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Maka anak-anak itu harus rajin membaca ya. Rajin membaca. Di rumah ada koran. Orang tuanya langganan koran, boleh nggak baca koran anak-anak? Boleh. Tuh, kita lanjutkan. Tadi yang dibahas adalah tentang ternyata pertanyaan terakhir tadi di dalam bacaan Dayu tadi, Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan hias itu ketika mulutnya apa? Buka tutup gitu. Ternyata ikan hias itu sedang melakukan pernapasan. Ya, pernapasan bukan menelan air ya, tetapi ikan itu sedang melakukan pernapasan. Nah, ini kita sekarang tahu. Sistem pernapasan hewan. Nah, sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Tadi ikan tadi hidupnya di mana, anak-anak? Di akuarium. Iya, maksudnya di dalam akuarium itu ada media apa? Air. Nah, jadi ikan itu hidupnya di air ya. Nah, ini. Maka tadi kan ikan ya. Oke, Pak Indra aktifkan dulu punya Pak Indra. Tadi ikan itu hidupnya, ini ikan tadi ya. Hidupnya di air, maka dia memiliki sistem pernapasan, bernapas menggunakan apa? Menggunakan insang. Nah, di dalam air itu ada oksigennya, ya. Kemudian masuk ke mulut, lalu ke insang. Nah, dari insang ini tubuh ikan ini memperoleh oksigen. Nah, sekarang coba cacing tanah itu bernapas menggunakan sistem permukaan kulit basah dan berlendir. Siapa yang pernah lihat cacing tanah? Cacing tanah itu kan mengkilap ya. Ya, mengkilap karena itu dia mengandung apa? Di permukaan kulitnya ada lendirnya.
basah lah. Lendir itu yang mengikat oksigen. Nah, kemudian serangga. Contoh serangga apa anak-anak? Capung. Capung, ya. Apalagi? Belalang. Belalang. Terus? Lalat. Kupu. Kupu-kupu. Nyamuk. Apa? Nyamuk. Nyamuk, ya. Lebah. Kupu-kupu. Kupu-kupu, ya. Itu adalah contoh serangga. Serangga itu bernapas menggunakan apa? Trakea. Trakea. Nanti silakan cari trakea itu yang seperti apa ya. Di bukumu ada itu. Nanti dibaca ya. Pak Indra hanya meringkas saja di sini. Di halaman berapa itu adanya? Di halaman 5. Nah, nanti silakan membaca supaya anak-anak tahu informasinya ya. Ini Pak Indra hanya mengantar saja. Lalu yang ikan tadi sudah kita bahas. Sekarang amfibi atau kata. Kok disebut amfibi kenapa sih? Ada yang tahu? Karena hidupnya di air dan darat. Iya, Iya. dia bisa hidup di dua alam ya. Di dua alam. Bukan alam gaib ya. Tapi dia bisa hidup di darat dan di dalam air. Ya, di dua alam itu maksudnya itu. Di air kata itu menggunakan insang. Di darat dia menggunakan paru-paru seperti manusia. Jadi ada hidungnya kelihatannya. Wah, nanti silakan dibaca itu. Ada nggak di buku paketmu? Ada ya, di halaman 7 nanti dibaca. Nah, kalau nggak pernah membaca nanti pas penilaian nggak tahu nanti. Nah, karena penilaiannya kan pasti ada dari buku. Nah, maka anak-anak harus mandiri membaca. Nah, ini. Kemudian reptil. Siapa tahu contoh hewan reptil itu apa? Ular. Ular, ya. Dia bernapas ya. Ular, terus Biawak. ya, ular. Biawak. Lalu ada apa lagi? Kadal, ya. Buaya. Ada apa lagi? Cicak. Ya, cecak. Dia bernapas menggunakan apa? Bernapas menggunakan Paru-paru. menggunakan paru-paru, ya. Menggunakan paru-paru. Nah, menggunakan paru-paru. Nah, ini oksigen. Oksigen itu diperoleh dari mana, anak-anak? Dari udara ya. Lalu ke hidung, masuk ke hidung reptil, masuk ke tenggorokan, lalu ke, aduh kok pindah ini. Bentar. Oke. Bentar. Ya. Lalu masuk ke paru-paru. Kemudian yang berikutnya adalah burung. Burung. Ayam itu termasuk jenis apa? Hampir sama seperti burung ya. Aves ya. Silakan Titi mau bertanya. Oh, pipis. Oh, mau pipis ya, silakan pipis. Nah, burung itu bernapas menggunakan paru-paru ya. Ayam itu ya sejenis dengan burung, itu juga bernapas dengan paru-paru ya. Saat terbang, burung itu punya namanya pundi-pundi. Ya. Pundi-pundi itu untuk apa? Siapa yang tahu? Wah, di buku ada ini. Pundi-pundi itu untuk menyimpan udara. Ya, untuk menyimpan udara. Ya. Jadi saat terbang burung itu punya kantong udara. Kemudian mamalia. Mamalia. Mamalia, contoh mamalia apa? Hewan mamalia. Gajah. Gajah. Lumba.
Lumba-lumba. Paus. Pandang. Jerapah. Wow. Paus. Lumba-lumba. Ya. Lalu apa lagi? Jerapah. Jerapah. Monyet. Ya. Pandang. Sapi. Sapi ya. Mamalia itu Monyet. monyet ya. Bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Nah, proses pernapasannya oksigen diperoleh dari mana? Dari udara. Udara, lalu masuk ke hidung, ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, itu. Ini adalah proses pernapasan pada hewan, ya. Sistem pernapasan pada hewan. Nah, dia menyesuaikan tempat hidupnya. Kalau ikan itu memperoleh oksigen itu dari air. Kemudian amfibi juga ketika di air juga dia memperoleh oksigen dari mana? Ketika di air. Juga dari air. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, nanti ini materinya Pak Indra sertakan nanti. Kita lanjutkan. Oke. Nah. Sekarang alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Tadi kita sudah bahas tentang alat pernapasan pada hewan. Sekarang kita pada manusia, itu. Manusia itu ya kita sendiri ya. Nah, alat pernapasan manusia itu adalah apa? Paru-paru. Nah, paru-paru itu ada di dalam rongga badan kita, di belakang apa? Di belakang tulang apa? Yang melindungi paru-paru tulang apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Tulang apa? Tulang rusuk, tulang dada itu melindungi paru-paru kita ya. Oke. Ini adalah alur pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh. Ya. Di udara ini mengandung apa anak-anak yang dibutuhkan oleh manusia? Mengandung apa udaranya? O2 atau oksigen. Lalu oksigen itu masuk ke hidung kita, lalu masuk ke trakea. Trakea itu percabangan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Lalu masuk ke bronkus, lalu masuk ke paru-paru. Nah, kemudian ketika kita menghembuskan nafas itu dari paru-paru ke bronkus, ke trakea, lalu ke hidung, lalu keluar. Ya. Jadi kan kita menghirup itu berarti memasukkan udara atau oksigen, menghembus itu kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2. Itu hasil pembakaran ya. Gas CO2. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Bagian pertama adalah hidung. Siapa yang punya hidung? Mana hidungnya? Tunjukkan. Saya. Di hidungnya mana? Tunjukkan mana? Mungkin belum menunjukkan itu. Wah, itu ya. Hidung. Hidung itu memiliki fungsi apa? Penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Makanya di hidung kita itu kok lembab. Nah, ini salah satu fungsinya ini ya, menyesuaikan suhu lembab. Penyaring itu ada apa ya? Ada bulunya ya. Lalu kok berlendir, ada agak basah-basah. Kalau di hidung kita itu adalah fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara, untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Jadi makanya hidung kita itu agak basah-basah, gitu ya.
bukan karena pilek ya, pasti agak basah-basah, lembab. Nah, ini fungsinya supaya suhunya itu lembab untuk menyesuaikan suhu sehingga ketika masuk itu bisa disebar luaskan di dalam tubuh kita. Kemudian trakea atau tenggorokan, penghubung antar bagian hidung dan paru-paru. Jadi kalau dilihat itu ada di buku halaman 14 kalau anak-anak mau lihat, di paket halaman 14. Itu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Nah, itu yang memanjang terus ada cincin-cincinnya banyak itu ya. Kemudian penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian ada paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan ya dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Jadi cabang yang ke paru-paru kanan dan kiri itu namanya bronkus. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Jadi di bronkus itu ada cabang lagi namanya apa? Bronkiolus ya. Nah, di ujung bronkus itu ada alveolus ya. Di ujung bronkiolus itu ada alveolus. Nah, alveolus ini fungsinya untuk apa? Untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Nah, jadi bronkus itu kecil-kecil. Wah, itu lihatnya harus pakai mikroskop itu ya. Tuh. Isopo sing malik-malik kamera itu. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Ini adalah Tidak, Pak. ini adalah bagian-bagian alat pernapasan manusia dan fungsinya. Nanti anak-anak bisa mencari informasi lagi di halaman 14 sampai 15 itu ada di situ. Ya, ini sekarang untuk mempermudah kita mencari informasi, maka kita melakukan apa ini? Menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi teks. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar lebih memahami isi teks. Seperti yang ya, Kinan ada apa? Kok raise hand? Kepencet. Oh, kepencet ya. Silakan duduk yang Kinan duduk yang apa ya, yang tenang supaya paham ya. Kalau bergerak-gerak terus nanti kamu nggak konsentrasi. Nah, ketika kita mencari informasi kita bisa membuat pertanyaan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kata tanya. Ada kata tanya apa? Apa? Nah, Di mana? Di mana? Lalu kapan? kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Berapa? Apa? Itu untuk menanyakan apa? Nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Apa judul tema bacaan yang dibaca tadi? Halo? Putus-putus ya? Terputus ya? Manusia. Pada manusia. Iya. Di mana? Di mana itu untuk menanyakan apa? Tempat atau Latar. latar. Tempat atau latar. Latar itu bisa tempat, bisa waktu ya. Kalau waktu itu misalnya kok salah. Tempat atau latar. Jadi di mana itu hanya menanyakan tempat ya, bukan waktu ya. Kalau waktu kapan berarti ya. Tempat itu misalnya di mana Dayu memelihara ikan.
Di mana tadi? Di rumah. Di rumah, ya. Lalu kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kapan Dayu memberi makan ikan hiasnya? Itu contoh pertanyaannya ya. Nah, maka jawabannya apa? Setiap hari. Setiap hari. Kapan Vincent belajar? Nggak tahu. Saat di rumah. Ini Pak Indra tanya ke Vincent. Oke. Titi, halo, kok mainan apa itu? Jangan dikira nggak tahu, Pak Indra. Oke. Lalu siapa? Siapa ini untuk menanyakan apa? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya. Siapa yang memelihara ikan? Dayu. Nah, Dayu. seperti itu. Dayu. Nah, kemudian mengapa? Mengapa itu untuk apa? Alasan suatu masalah dalam Menanyakan alasan. Suatu masalah dalam teks. Suatu masalah dalam teks. Bagaimana? cara membuat proses. Nah, untuk menanyakan cara membuat urutan, proses, pendapat, urutan, sikap. pendapat atau sikap ya. Bagaimana pendapat kamu? Nah, seperti itu misalnya contoh pertanyaannya ya. Lalu berapa? Iya. Berapa itu untuk menanyakan atau banyak benda. ya jumlah atau banyak benda. Nah, ini ada pertanyaan tentang ini? Tidak, Pak. Nah, jadi kata tanya ini arah jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Di buku halaman 21 itu ada judul, ada lagu. Judulnya apa itu? Hari Merdeka. Hari Merdeka ya. Hari Merdeka. Oke. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada pada tangga nada diatonis mayor jaraknya ini 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini jarak ya, jarak tangga nada. Nah, kemudian ciri-ciri lagu dengan tanda nada diatonis mayor itu bersifat riang, bergembira, semangat. Nah, seperti lagu yang ada pada halaman 21. Itu lagu apa? Hari Merdeka ya. Yang akan dikumandangkan nanti. Wah, saat obade. Nanti anak-anak besok tanggal 17 mengikuti upacara di Istana Merdeka. Waduh, enak ya. Lewat televisi atau channel YouTube ya. Nanti ada tweetbone-nya lagi ya. Satu upacara. Lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C ya. Nah, ini contoh lagu tanda nada diatonis mayor, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya. Nah, Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itu awal-awalnya ya. Kalau Garuda Pancasila lagunya gimana? Siapa yang tahu? Mana ini yang Garuda Pancasila ya. pendukung. Iya, pintar. Kalau Maju Tak Gentar, siapa yang tahu? Lagunya gimana? Maju Maju tak gentar, membela yang benar.
dan seterusnya. Kalau Indonesia Raya selalu dinyanyikan saat acara-acara kenegaraan, upacara ya. Nah, lagu-lagu ini memiliki ciri-cirinya riang, semangat ya. Nggak mungkin kita nyanyi lagu Indonesia Hari Merdeka dengan suasana yang sedih lemas. 17 Agustus, nggak mungkin. Pasti dengan semangat ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nah, seperti itu. Dengan semangat ya. Siapa yang mau menyanyikan lagu Hari Merdeka ini? Ada enggak? Aku. Siapa? Agnes. Oh ya, coba Agnes. Duduk yang tegak. Apa, Pak? Berani menyanyikan lagu Hari Merdeka? Berani. Oh, coba. Silakan nyanyikan dengan duduk yang tegak. Lalu kalau menyanyikan lagu wajib nasional itu harus duduknya tegak. Nah, suaranya lantang, semangat. Ayo coba. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, tepuk tangan untuk Agnes. Ya, Agnes sudah berani bernyanyi secara virtual ya. Agnes tadi juga nyanyinya dengan penuh semangat itu ya. Oke, terima kasih ya, Agnes. Pak. Ya. Kita lanjutkan. Ini, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi peta pikiran itu seperti yang Pak Indra contohkan tadi, yang Dayu tadi, ya toh? Seperti yang mana tadi? Ini dibuat seperti ini, ya. Oke. Nanti ada tugasnya. Oke, sebentar. Nah, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran, ya. Bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Anak-anak bisa lihat di halaman 3. Nah, itu kan bentuk diagram, itu bentuk peta pikiran. Halaman 3 itu. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Itu disajikan dalam bentuk seperti itu. Misalnya contoh di halaman berapa ya? Kita cari peta pikiran. Nah, misalnya di halaman 24 itu juga ada Hari Merdeka. Itu di renungan itu disajikan dalam bentuk seperti itu. Sebentar anak-anak, ini Pak Indra stop screen dulu. Ada yang perlu diedit. Share lagi. Ya Yosep duduk aja, nggak usah jalan-jalan. Duduk yang tenang.
Ya, nanti kalau misalnya ada tugas yang peta pikiran bentuk diagramnya seperti itu boleh. Boleh bentuknya bundar-bundar enggak, Pak? Boleh, dibuat secara kreatif. Boleh ya. Kalau ada tugas membuat peta pikiran itu boleh dibuat secara kreatif. Bulat-bulat lalu buatnya dalam bentuk seperti awan-awan itu boleh. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi hak itu hak hidup. Nah, itu kita miliki sejak lahir ya toh. Begitu kita lahir, kita memiliki hak hidup. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Kewajiban. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak ini memiliki hak. Haknya apa? Mendapatkan pembelajaran. Nah, seperti ini. Ini adalah hak anak-anak. Apalagi hak anak-anak di rumah. Disayang orang tua. Disayang orang tua. Ya. Kewajibannya apa? Kalau di sekolah? Belajar. Menyelesaikan tugas. Ya. Tanggung jawab seorang pelajar ya menyelesaikan tugas. Kewajibannya belajar. Kalau di rumah ada kewajiban nggak anak-anak? Ada. Ada apa contohnya? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Lalu juga belajar ya. Tanggung jawabnya juga ada. Tentu kamu diberi tanggung jawab di rumah. Ya, sekarang Pak Indra mau tanya. Andin di rumah diberi tanggung jawab apa sama orang tua? Andin. Membantu orang tua. Ya, membantunya contohnya gimana? Contoh konkretnya. Menyapu atau cuci piring atau membersihkan halaman rumah. Membantu menyuci baju. Mencuci baju. Wah, Peter kelas 5 sudah cuci baju ya. Mimi. Mimi di rumah diberi tanggung jawab apa sama orang tua? Mencuci piring sehabis makan. Ya, mencuci piring sehabis makan. Piringnya sendiri atau piring semua anggota keluarga? Piring sendiri. Ya, bagus. Berarti kakak juga cuci piring sendiri gitu ya. Iya. Sekarang Pak Indra tanya, ini acak aja ya pertanyaannya. Titi. Nah, Titi di rumah memiliki tanggung jawab apa? Diberi tanggung jawab apa? Halo Titi. Diaktifkan dulu mic-nya. Diberi tanggung jawab ya. Di rumah diberi tanggung jawab apa Titi? Oke, diam saja. Pak Indra tanya ke Violin. Violin di rumah diberi tanggung jawab apa? Membantu menjemur. Membantu menjemur pakaian ya. Oke. Jadi Ya. tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuamu di rumah itu bukan, wah ini mama papa kok nganu aku, wah bukan. Ini tanggung jawab ini membantu kamu atau melatih kamu supaya menjadi anak-anak yang nantinya bertanggung jawab, tahu akan tugas-tugas. Nah, jadi mulai sekarang pasti orang tuamu memberi kamu tanggung jawab ya. Termasuk sekolah kan juga memberi kamu tanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, belajar di rumah. Itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sekarang Pak Indra mau tanya. Misalnya Pak Indra itu membayar pajak kendaraan setiap tahun. Itu hak atau kewajiban?
Kewajiban. Nah, lalu kalau Pak Indra sudah bayar pajak setiap tahun, haknya Pak Indra apa? Dapat motor. Ya, dapat motor. Boleh menggunakan jalan raya, itu jalan rayanya yang halus. Nah, seperti itu. Menggunakan sarana-sarana yang digunakan untuk kendaraan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, itu bisa dilihat di buku halaman nanti halaman 31 tuh. Nanti anak-anak wajib membuka buku subtema 1 ya. Karena ini ringkasan materinya seperti ini. Jadi kalau anak-anak harus membaca lagi sendiri. Kalau tidak membaca ya nanti nggak tahu informasi. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Bidang pertanian, bentuk kegiatannya apa? Bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Lalu perkebunan. Perkebunan itu contohnya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, kemudian juga nanti dipanen. Ya. Peternakan. Peternakan itu membudidayakan hewan ternak. Bisa peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan ayam, peternakan burung puyuh. Ya. Dulu Pak Indra pernah beternak ayam. Lalu perikanan. Perikanan itu membudidayakan air tawar atau juga air laut ya. Di tempat tinggal kita kan dekat dengan rawa pening. Di rawa pening itu ada karamba. Karamba itu tempat memelihara ikan, membudidaya ikan. Jadi ikannya dibesarkan, lalu kalau udah besar lalu dijual. Lalu kehutanan. Kehutanan itu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Nah, tumbuhan kayu ini nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga. Misalnya, kalau kamu bangun rumah, pintunya kan dari kayu ya. Oh, sekarang pintu rumahku dari galvalum, dari aluminium Pak. Oh ya, ada juga. Atap rumah itu sebelum ada gendengnya juga kita butuh kayu ya. Nah, itu. Lalu perabotan rumah itu kan juga ada yang terbuat dari kayu ya, seperti meja, kursi, lalu lemari ya terbuat dari kayu. Kemudian ke bidang perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Misalnya apa itu ya? Kapas. Kapas itu kan kalau belum diproses nggak bisa jadi pakaian seperti yang kita pakai ya. Maka perlu adanya industri. Jadi industri itu merubah kapas menjadi kain, kain lalu menjadi apa? Pakaian, ya. Seperti itu. Lalu misalnya mebel, perusahaan industri mebel. Industri mebel membutuhkan pertama kayu. Kayu dipotong-potong, lalu dibentuk bisa jadi lemari, bisa jadi kursi. Nah, itu. Kemudian kegiatan masyarakat berikutnya adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa atau bentuk kegiatannya melayani masyarakat. Contohnya misalnya Pak Indra, ini salah satu juga pelayanan jasa, ya, mengajar ya, jasa mengajar. Terus apalagi yang menghasilkan jasa, ya? Dokter. Dokter. Nah, dokter. Kalau kita sakit, kita membutuhkan dokter, maka kita ke dokter. Lalu, waduh ini PPKM, nggak boleh keluar-keluar. Wah, aku pengen makan pizza. Wah, maka kita membutuhkan jasa apa? Grab food. Wah, gitu ya. Itu juga jasa. Wah, ini kok malam-malam lapar. Wah, sekarang ada Shopee Food. Wah, itu contoh
pelayanan jasa. Misalnya bank itu jasa atau industri menghasilkan barang. Kalau bank ada bank BCA, bank BRI, Pelayanan jasa. ya jasa. Pelayanan jasa. Nah, kita menitipkan uang di sana itu menabung. Lalu kalau misalnya kita mau mendirikan usaha bisa mengajukan pinjaman. Nah, gitu. Apalagi yang jasa di masyarakat. Potong rambut itu jasa atau barang? Jasa. Jasa, ya. Jasa. Salon itu jasa, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Cara memperoleh informasi teks, yaitu langkah-langkahnya memperoleh informasi teks, membaca judul teks terlebih dahulu. Kalau baca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Lalu dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, ini nanti Pak Indra sertakan ini. Oke, ini mana ya? Sek ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita sudah tentang sekarang usaha di bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata itu ini bisa apa saja usahanya? Penyewaan tempat penginapan, ini berupa jasa ya. Transportasi wisata, jasa. Penjualan cenderamata ini jasa atau barang? Barang. Barang. Penjual makanan dan minuman, ini menghasilkan jasa atau barang? Jasa. Iya. Jasa. Minuman Barang. barang ya. Nah, ini baru di bidang pariwisata saja ini sudah ada berbagai macam usaha ya. Bisa usaha penginapan, usaha transportasi, misalnya bis wisata, bis pariwisata itu macam-macam sekali ya. Dan juga bisa membuat masyarakat untuk menjual cenderamata, kenang-kenangan ya. Lalu bisa juga menjual makanan ya. Makanan. Kalau ke Salatiga itu kalau berwisata ke Salatiga, makanan khas oleh-oleh Salatiga itu apa? Siapa yang tahu? Genting gepuk. Genting gepuk di 9. Nah, itu. Lalu cenderamatanya apa ya? Ada enggak? Barang yang menjadi kenang-kenangan kalau kita berwisata ke Salatiga. Ada enggak? Ada. Di Salatiga itu ada batik Plumpungan ya. Itu. Lalu apalagi kira-kira cenderamata khas Salatiga ada enggak? Siapa yang tahu? Ya, nanti kita bisa cari tahu ya. Penginapan juga ada. Nah. Lanjut. Nah, ini untuk besok saja. Sekarang tugasnya sebentar, Indra siapkan. Untuk hari ini tugas anak-anak. Nah, ini. Silakan buku paket tema 2 dibuka halaman berapa? 16 sampai 16 dan 18. Sampai 18. 16 sampai 18 itu bukan dan ya. Nah, di situ ada berapa kata tanya?
ada kata tanya apa, ada kata tanya kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, nanti anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban. Ya, misalnya apa? Di situ kan sudah ada contohnya itu. Apa saja organ pernapasan manusia? Lalu ada jawabannya. Ya. Kemudian setiap kata tanya itu minimal 3. Ya. Pak, saya bisa membuat 4, boleh. Ya, kalau di buku itu kan 6 ya. Pak Indra minta hanya minimal 3 ya. Pak, saya mau buat 5, boleh. Pak, saya mau buat 6, ya juga boleh. Ya, itu. Nah, sebelum membuat, ya. Pak Indra, itu tugasnya ditulis, Pak. Iya, tugasnya dibuat di buku tulis ya. Nah, sebelum Pak Indra. sebentar Pak Indra menyelesaikan dulu. Tugasnya ini nanti dikerjakan di buku tulis ya, bukan di buku paket ya. Nah, sebelum membuat pertanyaan dan jawaban, yang dilakukan anak-anak apa? Membaca. Ya, Teks membaca. dengan cermat. Membaca bacaan yang mana? Ya. Sistem pernapasan manusia. Iya, pinter. Membaca dulu tentang sistem pernapasan manusia ya. Halaman berapa itu? 13. Halaman 13. Dibaca dulu, dibaca secara sampai berapa? 15. Dibaca secara cermat lalu membuat pertanyaan dan jawaban. Oke, siapa yang mau bertanya? Pak Indra, Ya, silakan. kalau misalnya yang kata tanya apa itu 3, terus yang kapan itu 4, itu beda boleh, Pak? Boleh, boleh. Boleh ya. Misalnya yang apa cuma bisa buat 4, enggak apa-apa. Lalu yang kapan bisa buat 5, boleh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi. Oh, Via paham Via? Wah, Via ngantuk nih. Paham tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Tanya, Pak. Ya, silakan. Aurel ya? Ya. Yang keras. Sampai mengapa itu ditulis? Ya, ditulis. Ya. Semuanya ditulis. Iya. Ditulis ya. Pak Indra mau tanya, Ya, silakan. Rahel. boleh kerja sama teman nggak, Pak? Boleh kerja sama dengan teman. Nah, temanmu di mana? Kerjasamanya Teman gimana? sekolah, Pak. Kerja sama teman sekolah, Pak. Ya, kerjasamanya gimana? Caranya? Jawab bareng. Oh, enggak, ya kamu di mana kamu? Kamu di rumah temanmu? Online, Pak. Online. Oh, boleh ya. Asalkan diawasi oleh orang tua ya. Supaya belajarnya maksimal. Boleh. Misalnya mau buat online berdua atau bertiga, boleh. Nah, Makasih, Pak. ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, setelah ini bisa melakukan tugas ya. Silakan lakukan tugas dengan semangat. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami bersama-sama belajar secara online. Saat ini kami akan melanjutkan tugas kami untuk melakukan pengerjaan tugas, kiranya Engkau juga mendampingi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.